Siapa tak mengenal banteng? Hewan satu ini dikenal dengan kesan garang karena keberadaan tanduk dan perilaku mereka yang kerap menyeruduk makhluk lain di sekitarnya jika merasa terancam. Lain itu, hewan ini juga jadi salah satu spesies keluarga dari famili Bovidae, bersama dengan sapi dan kerbau. Karena perilakunya yang terkesan suka menyeruduk, di negara lain tepatnya Spanyol bahkan sampai ada pertunjukan yang mempertontonkan aksi adu banteng. Terlepas dari hal tersebut, meski tak umum rupanya di Indonesia ada spesies banteng liar yang asli berasal dari tanah air. Bersifat liar, sayangnya spesies banteng asli Indonesia kini berada di tengah ancaman kepunahan. Lain itu, ada fakta menarik mengenai banteng di Indonesia yang rupanya memiliki kaitan erat dengan hewan saudaranya, yakni sapi. Seperti apa kaitan yang dimaksud dan bagaimana status kepunahan banteng liar asli Indonesia? Begitu Anda menginjakkan kaki ke Pulau Dewata, pasti akan terasa sesuatu hal yang berbeda dan unik. Hal ini karena ada begitu banyak ciri khas yang membedakan Bali dengan daerah lainnya. Salah satunya ada sapi Bali. Dilansir dari laman Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, di Stampangan Bali, sapi Bali merupakan sapi asli dan murni Indonesia, merupakan keturunan asli banteng, bibos. Banteng, yang telah didomestikasi sejak zaman prasejarah 3500 sebelum Masehi. Dinamakan sapi Bali karena gen asli sapi ini berasal dari Pulau Bali, kemudian menyebar luas ke daerah Asia Tenggara. Sapi Bali saat ini telah tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Populasi sapi Bali terbanyak ada di asalnya yakni Provinsi Bali, kemudian diikuti Sulawesi Selatan, dan NTT. Sapi Bali telah dikembangkan di Bali sejak dahulu kala dan telah diyakini keunggulannya dibandingkan dengan sapi-sapi lokal lainnya, sehingga dipandang sebagai kekayaan nasional yang patut dijaga kelestariannya. Tertuang pada keputusan Dewan Raja-Raja di Bali yang dibuat untuk mempertahankan kemurnian genetik sapi Bali. Hal ini juga diperkuat dengan Pergub Bali Nomor 45 Tahun 2004, tentang pelestarian sapi Bali, di mana sapi dari luar Bali, termasuk juga sapi Bali, dilarang dimasukkan dan dipelihara di Bali. Dengan demikian sapi Bali yang ada di Bali sampai saat ini masih terjaga kemurnian genetiknya. Keunggulan-keunggulan tersebut membuat sapi Bali dilestarikan secara genetis maupun populasinya. Bali merupakan satu-satunya wilayah yang mempunyai genetik murni sapi Bali sebab hewan ternak ini tidak dikawin silangkan dengan sapi ras atau bangsa lain. Cara pemeliharaannya pun khusus, beberapa caranya yakni dibedakan antara yang dikandangkan terus-menerus, yang digembalakan pada areal tertentu, atau cara pemeliharaan dengan kombinasi kedua cara pemeliharaan tersebut. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali menyebut jika ditinjau dari sejarahnya, sapi merupakan hewan ternak yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat petani di Bali. Petani memeliharanya untuk membajak sawah dan tegalan, serta menghasilkan pupuk kandang yang berguna untuk mengembalikan kesuburan tanah. Pertanian. Memelihara sapi Bali kini bisa terbilang cukup menjanjikan. Apalagi sapi Bali cukup menguntungkan karena tidak hanya bisa Anda manfaatkan dagingnya saja, namun juga mampu menghasilkan anakan berkualitas, pupuk kandang, dan tenaganya. Kita bangga karena sapi asli Indonesia sudah dikenal bangsa Eropa pada zamannya Perang Diponegoro. Ilmuwan Eropa sudah mengidentifikasi bahwa sapi Bali ini unik dan patut dipertimbangkan sebagai salah satu bangsa sapi unik di dunia. Profesor Roni Rahman Noor, guru besar Fakultas Peternakan IPB, menyebutkan bahwa ada 7 keajaiban pada sapi Bali, yakni dapat bertahan pada kondisi lingkungan marginal dengan kualitas pakan yang rendah dan memiliki presentasi karkas tertinggi, bahkan tertinggi di dunia. Sapi Bali merupakan salah satu dari sedikit bangsa sapi di dunia yang warna kaki bagian bawah dan daerah seputar pantatnya berwarna putih. Gen pengatur pola warna ini hanya ada di sapi Bali.
Sapi Bali juga satu-satunya sapi domestik yang warna jantan dan betinanya sama pada saat lahir. Tetapi berbeda pada saat dewasa kelamin. Sapi Bali masih memiliki nenek moyang yang masih hidup. Sapi Bali satu-satunya sapi di dunia yang memiliki keunikan pita hemoglobin. Sapi Bali juga memiliki penanda HAL9 dan Indra 35 DNA mikrosatelit sebagai penciri khasnya. Dan satu-satunya bangsa sapi yang memiliki penyakit khusus yaitu jembarana. Karena keunikannya ini, maka sapi Bali menurut taksonomi digolongkan sebagai bangsa sapi tersendiri yaitu Bos Sondaicus atau Bos Javanicus yang berbeda dengan Bos Taurus, sapi Eropa, dan Bos Indicus, sapi Asia Timur. Keunikan-keunikan ini menjelaskan bahwa sapi Bali merupakan warisan nenek moyang yang sangat berharga.